apa namanya, ringkasan. Wih, Ringkasan ini. Ini ringkasan ini. Ini sebenarnya Masya menarik loh bukunya. Maksudnya, agak apa, nyentrek gitu loh. covernya Cover-nya nyentrik kan. Maksudnya ada kalau orang nggak ngerti ngeliat dari jauh, "Oh, lu apaan punya buku ada Yahudi. bintang Davidnya," Zionis, gitu Zionis. kan. Iya. Ada bintang Davidnya. Apa Ustaz emang? Yahudi ini gitu. Kayak lukisan Iya gitu-gitu? macam-macam Ustaz, Hmm. pernak-pernik, kemudian kebiasaan-kebiasaan Hmm. habits-nya bapak ibunya yang, Hmm. Yahudi itu gitu ya. Itu dia justru benci. Jadi beliau menganggap bahwa Zionism dengan perwujudan negara Israel ini bukan sebuah masalah tersendiri, dalam arti ini sebenarnya masalah peradaban barat. Oh gitu. Ini adalah salah satu part Hmm. dari wujud Peradaban peradaban barat. Barat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Teman-teman sahabat Taslim yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali di channel kesayangan kita semua, Taslim TV. Yang kali ini masih dalam obrolan panjang kita tentang serial kepalestinaan atau isu-isu seputar Palestina. Baik dari sisi edukasinya, dari literaturnya, dan lain sebagainya. Masih dibersamai dengan guru kita Ustadz Bambang Ridho, Hafizahullah, yang sudah bersama saya di studio. Kita sapa dulu Ustadz Bambang. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mau bahas apa hari ini Ustadz tentang serial Palestina kita? Kali ini kita mau coba membahas tentang seorang sosok tokoh Hmm. yang sebenarnya bisa dibilang, dia juga ikut dalam, apa ya, bisa dikatakan, perang ya, kan Perang, perang dengan Zionisme, ya, memerangi Zionisme ini kan bisa dikatakan perang di medan perang, artinya iya, dengan angkat senjata, betul. ada yang perang dengan pemikiran. Dengan pemikiran. Ya, Karena Zionisme juga pemikiran ya. nah itu dia Bukan dia pemikiran yang kemudian, jadi ada tentara, ada aksinya ada gitu kan. aksinya. Jadi apa namanya, jadi aksi gitu kan. Hmm. Semua hal itu kan biasanya memang dimulai dari ide, pemikiran, kemudian berubah menjadi aksi gitu kan, Betul. menjadi pergerakan, menjadi Bergerak, pergerakan bergerak. kan gitu kan. Nah, sosok yang akan kita bahas ini adalah orang yang katakan mengangkat senjata dalam tanda kutip Dengan pena. dengan pena, dengan pemikiran, dengan gagasan dan seterusnya. Namanya siapa Ustaz? Tokoh ini adalah yang sebenarnya sering kita kutip atau sering kita jadikan apa namanya, rujukan utama, bahkan Hmm. jadi referensi utama, menjadi apa namanya ya, inspirasi kita, yaitu Profesor Dr. Abdul Wahab Al-Masiri. Profesor Dr. Abdullah Masiri. Abdul Beliau Wahab Al-Masiri. yang punya buku tebel itu Ustaz ya. Oh iya, saya lupa bukunya ya. Ada bukunya. Tolong diambilin Coba dong. diambilin bukunya tuh. Nah itu, ini kita pengen bahas Profesor Dr. Abdul Wahab Al-Masir, atau ya paling gampang kita Yang merah dua. ya Yang yang merah merah dua, dua. dua jilid ya. Ada dua jilid kalau nggak salah. Dr. Abdul Wahab Al-Masiri ini cukup menarik sebenarnya untuk dibahas. Selain beliau sebenarnya nih ya, kalau di lingkungan Indonesia, Hmm. di masyarakat Indonesia mungkin jarang didengar Kurang nama beliau, familiar. kurang familiar. Hmm. Walaupun sebenarnya Hmm. eh Indonesia dengan sosok Abdul Wahab Al-Masiri ini punya jalinan yang cukup lama gitu lah. Sudah ada sejak lama. Mungkin orang kita aja ya, beberapa orang aja kali. Familiar di beberapa orang aja. Betul, betul. Terutama di kalangan apa namanya, di kalangan Ini bukunya Ustaz. akademisi. Hmm. Ini salah satu buku Karyanya beliau, karya monumental ya. beliau. Ya. Walaupun ini sebenarnya ini cuman ininya, cuman apa namanya? Masya Allah. Cuman eh apa ya? Apa namanya? Ringkasan. Wih, Ini ringkasan ini. Ini ringkasan ini. Ini sebenarnya Masya menarik Allah. loh bukunya. Maksudnya agak apa?
nyentrek gitu lah. Covernya. Covernya nyentrik kan. Maksudnya ada kalau orang nggak ngerti ngeliat dari jauh, oh lu apaan punya buku ada Yahudi. bintang Johnny Davidnya gitu Sins. kan? Iya. Ada bintang Davidnya gitu. Eye catching nih ya. Eye catching, nyentrik, eye catching gitu kan. Nah ini salah satu karya beliau. Najib, Masya Allah. Nah, Ini eh Abdul Wahab Masiri ya? Abdul Wahab Al-Masiri. Hmm. Nah, ini kalau berbicara Abdul Wahab Al-Masiri di Indonesia, jadi di list penghargaan Abdul Wahab Al-Masiri itu Hmm. setidaknya ada 2 lah yang berkaitan Dengan Indonesia. dengan Indonesia. Jadi tahun 94 beliau mendapatkan penghargaan dari nah ini ya, saya Kurang tahu persis. kurang tahu persis nih. Saya coba cari googling gitu ya, file apa namanya, entah mungkin ada file digitalnya atau apa gitu Nah, ya, atau ada beritanya gitu ya. Intinya beliau mendapatkan penghargaan tahun 94 dari dari Ittihad atau Robitot Al-Mufakirin Al-Indonesiyin. Mungkin oh, ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Cendekiawan Muslim Indonesia. Indonesia. Hmm. Kayaknya seperti itu. Bahasa Arabnya tadi apa? Robito. Robitot Al-Mufakirin Al-Indonesiyin Oke. 94. Bisa jadi. Bisa jadi ya, Secara makna dekat tuh. secara mana Hmm. dekat. Nah, kemudian tahun 99 beliau dapat penghargaan lagi Hmm. dari Ittihad at-Thalabah Al-Indonesiyin. Nah, ini apa nih? Nah, ini kan kayaknya kalau Ittihad Thalabah berarti ikatan mahasiswa. Entah Hmm. ikatan mahasiswa Indonesia di Mesir, karena beliau orang Mesir. Oh, Karena beliau orang Mesir. PPMI kali. Mungkin PPMI mungkin ya. PPMI Mesir kali ya Mungkin sana. PPMI Mesir. Tapi Iya, yang iya. jelas ini dua penghargaan ini Orang datang Indonesia. dari ya Indonesia. katakan dari Indonesia lah Hmm. gitu kan. Jadi sebenarnya eh beliau punya ikatan tersendiri lah Ya. dengan jalinan tersendiri gitu ya Hmm. dengan Indonesia gitu Meskipun ya. kurang familiar sebagian Meskipun orang. kurang familiar di Indonesia gitu kan. Hmm. Nah, Dokter Abdul Wahab Al-Masiri ini bisa dibilang apa bahasanya ya? Kalau di isu tentang Zionism Hmm. itu ibaratnya mujtahid kali lah. Levelnya Mujtahid ya. udah top level lah dia. Hmm. Karena Kenapa? beliau, Alasannya apa? nah alasannya karena memang beliau eh bergelut secara panjang, secara dalam. Hmm. Panjang tuh berarti untuk ini kan nih kalau tadi nanti kita akan coba bahas lah Ya. sekilas tentang karya-karya beliau gitu ya. Hmm. Salah satu karya fenomenal beliau adalah ensiklopedia Judaism, Yahudi dan Zionism. Ini dong. Ini intisarinya. Ini ringkasannya, Oh, 2 jilid. harusnya Seharusnya kalau yang ensiklopedia yang lengkapnya lebih. itu 8 jilid. Oh, 8 jilid. ini seringkasan nih. Ini ringkasannya cuma 2 jilid. Tapi kalau yang aslinya itu yang lengkap 8 jilid. 8 jilid. Nah, 8 jilid Hmm. itu beliau apa namanya? Beliau buat, Hmm. beliau Susun. susun dalam waktu 30 tahun. 30 tahun, Set. 30 tahun. Wah, itu beneran itu. Iya, Udah mengakar itu. sudah mengakar. Dan nanti coba kita bahas ya, Hmm. bagaimana apa yang Hmm. beliau kerjakan di buku ini, sehebat apa dan sedalam apa gitu ya. Itu yang nanti Oke. akan menjelaskan emang sepakar apa sih beliau dalam isu Zionism. Ya, kalau dari 8 jilid itu udah menunjukkan dan 30 tahun itu udah cari kerja kalau di Nah, sini. itu dia, Dan itu beliau habiskan untuk meneliti, meneliti Zionism. menyusun buku ensiklopedia itu ya. Betul. Nah, tetapi Zat, yang menarik adalah Hmm. Dr. Abdul Wahab Al-Masiri ini sebenarnya eh apa ya? Pemikir, cendekiawan, alim lah. Aneh. Ya bahasa mudanya sebenarnya alim gitu ya. Hmm. Yang ibarat kata kayak laut lah. Luas kayak samudra dia. Artinya gini, tema-tema yang kan kita bisa melihat orang itu kepakarannya sejauh mana, Ya, seluas apa itu kan dari karya-karyanya. betul. Sekalipun kita mengatakan tadi di awal beliau ini udah mujtahid kalau dalam Iya, isu Zionism gitu ya. iya. Tetapi kalau kita lihat karya-karya beliau itu bukan cuman tentang Zionism, tentang Judaism atau tentang Yahudi Oh, saja. ada banyak. Ada tentang pemikiran. Pemikiran ini terutama beliau sering sekali membahas tentang masalah-masalah
tentang materialism. Oke. Ini kan Hmm. pemikiran yang lebih luas daripada sekedar Zionism gitu ya. Hmm. Bahkan beliau menulis tentang buku untuk anak-anak kecil, Tapi temanya apa, Ustaz? kisah-kisah. Jadi ada Oh, buku judulnya Kisos Lil Atfal, karangan beliau nih. karangan beliau. Beliau kayaknya ini karangan eh, apa namanya barengan sama orang lain lah gitu ya. Kontennya tentang Zionis juga? Enggak, Oh, enggak malah. ini kisah-kisah tentang Oh, kisah-kisah untuk anak kecil lah gitu. Sebenarnya ini kisah-kisah apa umum. namanya bahasanya apa ya kalau Thorifah. novel tuh ada yang Fiktif. fiksi. Fiksi. Nah, ini kisah-kisah fiksi yang disajikan untuk anak-anak Anak-anak. kecil. Tapi artinya kan ini kan menarik Sat. Hmm. Ada ya orang yang Sangat serius. wah ini serius banget nih kalau udah ngomongin begini kan. Iya. Ya 8 jilid Sat. Kagak main-main itu 30 tahun kan. Iya, Masya Allah. Tapi kalau untuk berbicara untuk anak kecil gitu, bisa dia. Berarti beliau sosok ensiklopedis. Nah, bikin ensiklopedi. Al-Mausu'i ya. Nah, al-mausu'il ladzi yaktub al-mausu'ah. Masya Allah. Ensiklopedis yang menulis Ensiklopedia. ensiklopedi. Gitu kan. Itu Masya Dr. Allah. Abdul Wahab Al-Masri seperti itu. Nah, cuman kita pengen bahas kali ini tentang bagaimana sih pergulatan beliau tentang Zionisme. isu Zionism Hmm. gitu ya. Ini cukup menarik soalnya kalau saya baca gitu ya, sangat menarik sekali bagaimana beliau Hmm. gimana awalnya, kemudian perjalanannya sampai beliau akhirnya gitu ya Iya. memutuskan untuk kayaknya memang takdir saya bergelut di isu Zionism. BTW Ustaz, udah ada yang nerjemahin Ustaz buku itu? Buku yang mana Sat? Yang 8 jilid itu? Oh belum ada. Cuman kalau buku-buku beliau diterjemahkan kalau nggak salah saya lihat ada teman kita Hmm. seangkatan di Madinah, memang beliau seorang pembelajar, Hmm. pembaca, penerjemah juga. Saya Hmm. lihat kalau nggak salah ada satu buku Dr. Abdul Wahab Al-Masri yang sudah diterjemahkan oleh beliau dan Hmm. ada satu buku lagi tentang Dr. Abdul Wahab Al-Masri yang Lain. ya yang lain ya, Heeh. tapi bukan bukunya Dr. Abdul Wahab, tapi Menceritakan. tentang Abdul Wahab Al-Masri Hmm. yang beliau baru terjemahkan, kayaknya baru launching hari ini, Masya Allah ya. baru buka pre-order hari ini. Masya Allah. Mungkin suatu waktu kita undang lah ke sini. Ya, penting itu. Ya, cuman masalahnya beliau Jauh. tinggal di Medan ya, jauh gitu. Beda pulau. Beda pulau juga. Insya Allah. Insya Kapan Allah. semoga ada waktu itu. Insya Allah, insya Allah. Tadi saat lanjut yang antum sebut tadi bahwa tema tentang Zionisme Oh, oke yang oke. beliau 30 tahunan itu. Hmm. Nah, jadi begini, memang ada ya seperti umumnya orang-orang gitu ya. Hmm. Artinya ada latar belakang, ada peristiwa atau ada satu titik tolak yang Menggerakkan membuat seseorang masuk ke dalam suatu tema yang lebih dalam. dalam gitu ya. Dr. Abdul Wahab Al-Masri itu dulunya beliau punya kecenderungan dalam sastra Inggris. Hmm. Jadi dulu kuliah beliau adalah sastra Inggris awalnya. Oh gitu. Sampai ada satu momen yang kemudian membuat beliau Mm-mm. kayaknya saya ditakdirkan untuk apa namanya menekuni dan mendalami isu Zionism. Apa alasannya waktu itu? Jadi beliau ini mulai menekuni secara serius, betul-betul serius gitu ya, dalam isu Zionism ketika beliau kuliah di Amerika. Oh, belum di Amerika Heeh, kuliahnya. di waktu itu beliau kuliah, kayaknya kuliah magister atau kuliah doktoral gitu ya, Mm-mm. di Universitas of Columbia, Universitas Masyhur, of masyhur. Columbia gitu ya. Mm-mm. Nah, ketika beliau berada di Amerika ini, ketika beliau kuliah di Universitas of Columbia ini, beliau bertemu dengan banyak orang-orang Yahudi Di kampusnya. di kampusnya, antara orang Yahudi atau orang Israel bahkan, Mm. dan beliau melihat bagaimana keadaan masyarakat Amerika secara umum Mm. memandang proyek Zionism Israel gitu lah. Mm. Itu mengilhami beliau betul-betul untuk kemudian kayaknya gue harus masuk di sini nih, Menekuni. menekuni isu Zionism gitu. Cuman ada satu momen memang yang betul-betul beliau ceritakan ini menjadi titik tolak saya mulai mendalami isu Zionism.
Jadi singkat cerita gini, Seth, Hmm. ada dalam satu, apa namanya, satu pertemuan gitu ya, Iya. ada seorang temannya dia nih di kampus gitu ya, perempuan. Di sini beliau menyebutnya, dengan nama samaran gitu ya. Beliau bilang, Sebutnya bunga bukan, Chat? "Oh bukan, Oh. kalau bunga flower berarti kalau ada orang Amerika berarti," gitu kan. Jadi beliau nyebutnya namanya, ini saya nggak tahu bener apa kagak nih nyebutinnya, Thelma Bernstein. Hmm. Nah, jadi jadi awal mulanya dimulai dari, tanya gitu kan, nanya, "Kamu orang mana?" Gitu kan. Syekh Abdul Wahab nih, Heeh, Prof. Abdul Wahab nanya. nanya ke si perempuan ini, "Kamu orang mana sih?" Gitu kan. Hmm. Aslinya maksudnya WN mana gitu atau Hmm. apa sih bahasanya, jinsiyah itu apa ya? Ya warga negara. Warganegaraan Oh. gitu. Nama saya ini, saya orang Yahudi." Hmm. Loh, Dokter Abdul Wahab bilang gini, "Loh, saya nggak tanya agama kamu." Lah Oh. iya, saya emang nggak menyebut Yahudi saya sebagai Ah, sebagai sebuah agama. oke. Saya merasa ini adalah, apa bahasanya ya, darah saya gitu ya, DNA. DNA saya gitu. Mhm. Nasab saya itu nasab Yahudi gitu. Hmm. Ah, di situ Dokter Abdul Wahab Al-Masyri bertanya-tanya, "Loh, Kok? kok begini?" Gitu kan. Maksudnya begini, Iya. selama ini yang ada dalam pikiran, katakan mungkin orang Arab atau orang Muslim gitu ya, Itu agama. Yahudi itu agama. Orang ketika mengatakan, "Saya orang Yahudi, saya beragama Yahudi." Hmm. Bukan Bukan kebangsaan. bukan berkebangsaan Yahudi, kan gitu Hmm. kan. Ini yang kemudian membuat beliau, bukan bingung sih, justru malah bertanya-tanya gitu. Oh "Oh iya. ini ya? Oh aneh ya?" Gitu kan. Nah, itu yang kemudian beliau menjadi pemicu beliau untuk masuk lebih dalam ke isu, Zionism, Hmm. Judaism dan, Yahudi gitu kan. Iya. Berikutnya lagi beliau, eee, pernah bertemu lagi dengan orang Yahudi lain. Orang Yahudi ini, oh bukan, si Thelma ini, jadi semenjak saat itu jadi deket tuh Hmm. pertemanan, Abdul Wahab Al-Masyri dengan Thelma gitu kan. Nah, sampai diajak ke mana namanya, ke rumahnya Hmm. gitu kan. Jadi Thelma ini aslinya dulu, Hmm. bapak ibunya orang, dari Eropa Timur, ya Hmm. mungkin orang Polandia, orang Rusia, yang kemudian hijrah Hijrah, hijrah hijrah berpindah migrasi ke ke London. Ke Amerika, Amerika Amerika. ke Amerika gitu. Sehingga Velma sendiri kayaknya lahir, entah dia lahir di Eropa Timur dulu Atau atau di dia Amerika. lahirnya di Amerika gitu ya. Pas lagi ini ada satu momen yang agak agak cukup menarik Hmm. bagi Dokter Abdul Wahab Al-Masyri gitu ya. Kemudian membuat dia semakin kuat, kayaknya aku harus masuk deh ke isu Zionism gitu ya. Hmm. Jadi, eee, ketika dia Dokter Abdul Wahab Al-Masyri diundang ke rumahnya si Thelma ini bersama istrinya juga gitu ya. Itu, rumahnya tuh memang, rumah yang banyak pernak-pernik Yahudinya gitu, Hmm. karena ibu bapaknya orang Yahudi gitu kan. Iya. Tapi Thelma sendiri, Hmm. dia benci dengan pernak-pernik Apa Seth emang? Yahudi ini gitu. Kayak lukisan Iya gitu-gitu? macam-macam Sat, Hmm. pernak-pernik, kemudian kebiasaan-kebiasaan, Hmm. habits-nya bapak ibunya yang, Hmm. Yahudi itu gitu ya, itu dia justru benci. Loh, ini kan semakin Bertanya-tanya. bertanya-tanya, dia mengaku Yahudi, tapi dia bilang itu bukan agama. Tapi dia Mhm. juga benci sama Kebiasaan. kebiasaan habits Yahudinya, Yahudi bapak ibunya gitu kan. Hmm. Wah, ini gimana sih maksudnya gitu kan. Sebenarnya apa sih gitu Nah ya? itu dia. Nah, si Thelma ini punya adik namanya Sandra. Hmm. Si Sandra ini lebih lebih unik lagi. Hmm. Dia sangat benci dengan, eee, Yahudi, Mhm. benci dengan Zionism, Mhm. tapi dia bahkan tidak tidak apa bahasanya ya, tidak melakukan ritual Yahudi. Mhm. Bahkan cuman setahun sekali lah dia ibarat kata kayak mungkin, apa ya, ibadahnya itu Sholat cuman, Id doang lah. ibaratnya begitu. Ada entah namanya Yaumul Ghufron. Yaumul Ghufron itu mungkin kayak Mama, Id-nya orang Yahudi. ada mamanya Kak? Bukan nama Ghufron tapi. Nah, hanya Mmm. saja si Sandra ini, dia masih dia dia, eee, masih berdonasi ke, apa bahasanya ya, Sunduk. sunduk sunduk Zionism, Hmm. sunduk
Suhyuni, Suhyuni, gitu ya. Apa bahasanya itu ya? Kalau kita lembaga. terjemahkan, ya pokoknya lembaga donasi Zionis gitu Iya. kan. Dia masih karena dia menganggap ini akan, didistribusikan untuk orang-orang miskin Yahudi atau Hmm. orang-orang yang masih kesulitan, orang-orang Yahudi, Iya iya iya. gitu ya. Dan dia merasa bahwa inilah amal ibadah saya lah. Saya kagak ritual nih. Infak. Ini saya cukup infak aja dah. Kayaknya udah Mhm. menggantikan itu semuanya. Lah itu bikin aneh lagi tuh. Lah gimana sih maksudnya? Oh Mmm. kok begini ya gitu kan. Di lain kesempatan dia pernah ketemu lagi Ustaz sama orang Yahudi Irak Di Amerika? di Amerika. Mmm. Nah orang Yahudi Irak ini namanya, aduh lupa saya namanya di sini sempat disebutkan gitu ya. Eh, Uniknya begini, si orang Yahudi Irak ini Mhm. gitu ya. Sebentar saya cari namanya dah biar enak kayaknya ya. Aduh, Cewek, cowok nih? cowok, cowok. Jadi si orang Yahudi Irak ini dia cerita, jadi nggak ketemu saat namanya saat. Intinya dia cowok lah Yahudi Mmm. Irak. Dia kan aslinya emang orang Irak. Iya. Ketika dia kecil, dia migrasi ke Amerika? Israel. Oh, ke Israel? Ke Israel dulu, ke Israel. Oke, terus? Karena dulu apa namanya, diiming-imingi bahwa, didoktrin bahwasanya ini Oh, adalah tanah yang dijanjikan. oh Sehingga gitu, dia dengan keluarganya, dengan orang tuanya pindah ke Israel. Israel. Cuman bertahan 2 tahun. Terus? Kenapa dia bertahan 2 tahun? Karena Mhm. dia merasa Israel ini bukan tempat yang nyaman untuk tinggal, untuk hidup. Oh gitu. Iya, sering perang. Ini kan tahun 60-an, Sat, atau bahkan Ya, sebelum 60-an. ya masih memanaslah, Masih sangat memanas. memanas. Ini nggak nyaman ini. Sehingga Nadaf kalau nggak salah nama nama belakangnya ya, Mmm. akhirnya mereka pindah ke Amerika. Amerika. Di Amerika mereka justru akhirnya nyaman. Jadi ada satu, fenomena yang di apa namanya, diintisarikan oleh Abdul Wahab Al-Masyri bahwa orang-orang Yahudi Mhm. yang hijrah ke Amerika itu sangat merasa nyaman. Karena mereka yang dulu hidup mungkin, susah gitu ya, di Amerika tuh mereka sangat mudah untuk beradaptasi Oke. gitu ya. Mmm. Nah, si Nadaf ini, pindah ke Amerika dan akhirnya nyaman. Mhm. Menariknya lagi si Nadaf ini cerita, itu tahun 67 atau 69 atau 73 saya lupa. Mmm. Nadaf ini cerita bahwa salah satu fenomena yang dia bikin kesel di Israel itu adalah banyak orang-orang Israel yang dulu aslinya orang Eropa gitu ya, Mhm. itu mereka itu masih menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabatnya yang masih tinggal di Eropa, Yahudi-Yahudi juga? Yahudi-Yahudi juga. Mmm. Kenapa? Karena mereka punya ancang-ancang seandainya suatu hari Mmm. negara Israel ini bubar, dia Mhm. bisa lari. Berarti 2 keluarganegaraan nih? Entah dia punya 2 kewarganegaraan atau Heeh. intinya yang ingin di-highlight di sini adalah, wah ini Dokter Abdul Wahab Al-Masyri sampai kaget, pertama kali saya mendengar ada orang Israel Mhm. yang mengatakan bahwa mungkin loh negara Israel ini bubar, hancur. Wah, berarti beliau di situ juga semakin penasaran tuh. Nah, ini yang menarik. Dokter Abdul Wahab Al-Masyri, sampai membuat konklusi bahwa begini, Israel itu Mmm. bisa Zionis Israel itu, eee, bisa dihancurkan dari luar dan sebenarnya juga punya kebobrokan di dalam, Oke. punya kebobrokan di dalam. Bisa 2 pintu nih Bisa 2 masuknya. pintu kita hancurin gitu ya, Iya, sampai bubar sampai tadi. bubar. Mhm. Makanya itu yang selalu apa namanya, Capture. selalu di-capture sama Dokter Abdul Wahab Al-Masyri. Saya pernah mengikuti gitu ya, lewatlah sebuah video-video, wawancara Dokter Abdul Wahab Al-Masyri di Al Jazeera waktu itu. Beliau sudah Udah sangat lama berarti ya? udah lama, Mmm. kayaknya beliau udah tua renta juga, Mhm. udah waktu itu, jalan aja sampai dipegangin gitu ya, Oke. sama host-nya gitu ya. Eee, Dokter Abdul Wahab Al-Masyri sampai bilang gini, impian terbesarku Mhm. di dunia ini adalah
menanti kehancuran Israel katanya. Wih, setelah 30 tahun mengembara, Wah, mencari fakta, mencari menganalisa gitu. itu Sampai apa pada namanya? kesimpulan itu Ustaz, ya, Iya, dan itu karena beliau pernah mendengar itu. bahwa ini akan bubar, Iya, berpotensi bubar. jadi orang Israel sendiri sejak lama Udah nggak yakin tuh. udah punya perasaan Mindset. gitu loh. Bisa aja ini negara hancur gitu kan. Dan 10 tahun kemudian kalau nggak salah itu peristiwa ceritanya si Nadaf Yahudi Irak itu hmm, 67, 73, pokoknya sekitar segitulah. Nah, 10 tahun kemudian kan Dr. Abdul Wahab Al-Masri mengikuti lagi kan hmm, ketika tahun 73 iya, ketika perang Israel Mesir itu kan Mesir kalah tuh. Nah, ada seorang jenderal perang 6 hari itu. perang 6 hari kalau nggak salah Iya, ya. Ada seorang jenderal dari Prancis datang ke Israel naik helikopter bareng sama Robin siapa presiden atau perdana menterinya apa namanya Israel Itzhak Robin kalau nggak salah. bukan Robinson kan tuh. Oh, bukan dong. Robinson mau zaman dulu. Si Eh, jenderal Prancis ini iya, kan ngasih selamat ke ini ke Israel. Itzhak Robin gitu kan. Ya. Wah, selamat ya. Hmm. Kamu menang perang melawan Mesir gitu kan. Terus? Itzhak Robin pada saat itu biasa aja dikasih selamat. Oh gitu ya. Sebab dia melihat bahwasanya, loh, saya bukan saya Hebat. kemudian harus happy, harus Heeh. senang dengan kemenangan ini. Mm-mm. Karena saya melihat masa depannya justru semakin sulit. Oh itu menurut Negara dia. Israel menurut dia begitu. Oke. Bukan justru semakin dengan kita menang kita semakin kuat, enggak. Masa depannya semakin semakin sulit ini. Nah ini narasi-narasi yang kayak gini Ustaz, sebenarnya menurut Anda kalau bisa dipotong nih, Iya, ya tadi sangat membangkitkan kita gitu, betul, bahwa membangkitkan optimisme bahwa betul. dari mereka aja mereka udah khawatir kalau ini bakal bubar. Nah, terus ini Ustaz, hal yang fenomena juga ya yang dilihat oleh Dr. Abdul Wahab Al-Masri selama dia di Amerika gitu ya. Ada beberapa hal tuh yang kemudian juga membuat beliau semakin ingin mendalami tentang isu Zionism gitu ya. Salah satunya adalah ketika perang 1973 Israel menang atau 67 Israel menang itu masyarakat Amerika Hmm. itu bener-bener happy banget. Kenapa yang happy Amerika? Nah itu dia, itu dia. Itu juga jadi pertanyaan Dr. Abdul Wahab Al-Masri. Oh iya. Oh gila ya gitu. Bener-bener di seluruh, apa namanya, di jalan-jalan itu, ini beliau sampai bener-bener menceritakan, orang ini saya katakan yang happy orang Amerika, bukan orang Yahudi ya, Hmm. orang Amerika tuh bener-bener senang gitu. Sampai nih ini, cukup aneh nih, sampai beliau pernah, lewat di sebuah aduh saya lupa di Manhattan, di Manhattan tuh New York ya, Hmm. di New York atau di New Jersey gitu ya, pokoknya di sebuah kota lah di Amerika, beliau sampai pernah lewat sebuah restoran. Restoran ini, salah satu pajangan di restoran itu, kan biasanya namanya restoran kan ada pajangan gitu ya. Hmm. Ini ada pajangan, pajangan di dalam kaca gitu ya. Etalase. Ada di dalam etalase gitu ya. Apa coba saat isinya? Apa? Isinya adalah kartu kartu nama milik seorang prajurit Mesir yang tumbang Hmm. dibunuh Israel dalam perang tersebut. Kartu ini kartu nama ya, maksudnya ada Kartu anggota lah. kartu anggota lah gitu ya, kayak KTP lah mungkin gitu ya. Ada fotonya gitu ya. Hmm. Di samping kartu ini ada baju prajurit orang Mesir itu yang berlumuran darah. Tuh, Dipejing di situ. masa begitu restoran displaynya itu? Sampai begitu. Beliau sampai bertanya-tanya, apa emang orang kemudian apa Hmm. orang tambah doyan makan dengan dipejing model begini? Oh iya, nggak sesuai sih. Janggal, jujur Janggal janggal gitu itu. kan. Nah, ini menurut beliau, gila ya, orang segitunya ya. Sampai beliau menyebut ini Israel udah kayak berhala gitu. Hmm. Zionism ini udah kayak berhala bagi orang-orang Barat, Hmm. terutama di sini konteksnya orang-orang Amerika ya. Hmm. Makanya sekarang saya baru relate sih ketika membaca cerita ini. Oh iya, Hmm. sekarang kenapa Amerika itu betul-betul
khawatir ya, Mhm. tren masyarakatnya, anak-anak mudanya Iya gitu ya, yang dulunya mendukung Israel, iya, mendukung Zionis, sekarang justru bergeser. berbalik gitu kan. Itu kan ada saya lupa ada sensus atau ada datanya gitu ya, Mhm. bagaimana penurunannya drastis sekali gitu. Justru sekarang yang lebih tinggi adalah yang Dukung mendukung Palestina. Palestina. Wah itu baru lihat, oh emang sedahsyat itu dulu bagaimana media-media barat itu mencuci otak mereka gitu. Berarti trennya berarti lebih baik Ustaz ya? Sekarang Artinya lebih baik. perubahan menuju ke arah kesadaran Nah betul. itu ya? Makanya beliau selalu mengulang-ulang Mmm. teori bahwa Israel dan Zionis itu bisa hancur, bisa bubar. Oh, betul betul. Bahkan beliau mengatakan Zionism yang berwujud negara Israel ini Bakal bubar? tidak berbeda dengan dulu sistem pemerintahan apartheid yang ada di Afrika Selatan. Mmm. Itu Bak cuman model kolonial saja, sama-sama ya? sama-sama. Suatu hari dia ketika kehilangan apa namanya, kehilangan dukungannya, hancur dia. Nah, berarti itu yang harus terus dinarasikan nih saat kita Nah, di Youtfed, di Taslim, bahwa nah, ini akan bubar gitu. makanya Antum kalau tahu ini Sat, maksudnya apa nih, kalau ada ibarahnya, heeh heeh, kayak cakep tuh kita potong-potong dipotong gitu, kita gitu. kutip gitu ya. Heeh. Nah, yang menarik adalah ini Ustaz, saya tertarik dengan, teori dan konsep yang ditawarkan oleh Dr. Abdul Wahab Al-Masyri dalam banyak bukunya ya. Jadi beliau menganggap bahwa Zionism dengan perwujudan negara Israel ini bukan sebuah masalah tersendiri, dalam arti ini sebenarnya masalah peradaban barat. Oh gitu. Ini adalah salah satu part Mmm. dari wujud Peradaban peradaban barat. barat. Jadi jangan disangka ini Satu satu sendiri masalah gitu? tersendiri gitu. Enggak, ini masalah peradaban barat yang sudah bobrok ini. Ah ini nih hasilnya tuh begini. Ya kan Mmm. kalau sekarang ya Iya iya. dari 2023 semakin kelihatan kan bagaimana Bobroknya, gilanya Israel gitu kan. boroknya makin kebuka lah. Borok-boroknya. Ini bukan hanya sekedar membuka korengnya Israel, tapi membuka korengnya barat, Peradaban barat sih peradaban barat. sejatinya, iya. Orang beliau sampai dulu awalnya gini, beliau tuh cerita, awalnya tuh saya mengikuti isu Palestina gitu ya. Ya begitu aja lah gitu. Lewat-lewat aja Lewat-lewat aja. Sampai beliau sadar, loh, tapi kok gila ya? Israel didukung mati-matian sama negara-negara mhm, Eropa, sama Amerika. Itu mati-matian loh. jor-joran. Jor-joran loh. Duitnya nggak kurang-kurang lah. Iya iya. Parah gitu kan. Nah, nah ini yang nih kita coba apa namanya akhiri nih saat sebelum kita mengakhiri Mhm, apa namanya obrolan kita gitu ya. Karena saya yakin sosok beliau sangat luas sekali untuk diobrolin. betul. Kenapa tadi kita katakan beliau bisa dikatakan di level ibarat kata mujtahid gitu ya dalam Mhm, isu Zionism. Eee, ketika beliau menulis tentang, ensiklopedi tentang Judaism, tentang Yahudi, tentang Zionism, beliau bukan hanya sekedar mengkritisi istilah-istilah yang populer. mhm, Beliau kan gini, banyak istilah-istilah yang kemudian kita terima begitu saja. mhm. Padahal di balik istilah itu banyak sekali muatan, apa ya, muatan pemikiran yang sudah didesain oleh peradaban barat, gitu kan. Antum bisa kasih contoh ke kita, Ustaz? Misalnya begini, eee, tentang, Zionis itu apa sih gitu. Mhm, Zionis itu apakah dia hanya sekedar orang Yahudi misalnya gitu ya, mhm. atau justru dia Zionis bisa saja bukan orang Yahudi gitu. Selama ini kan yang populer di tengah masyarakat, terutama Yahudi? masyarakat Arab dan Muslim gitu ya, Zionis pasti Yahudi lah gitu. Iya. Tapi kan pengalaman beliau ini, nah ini Mhm, menariknya beliau nih, muncul dari pengalaman-pengalaman gitu ya. Beliau pernah mendapati gitu ya, bermuamalah atau pernah ketemu sama orang yang dia Zionis, tapi kok dia baik gitu kan. Secara muamalah baik gitu. Ada yang begitu, Zat. mhm Sebaliknya ada orang Yahudi yang tadi kayak ketemu sama Salma atau mhm, sama si Sandra gitu ya. Dia orang Yahudi, mhm. bilangnya orang Yahudi, tapi kagak pernah ibadah Ibadah? Yahudi. Oh, iya. Tapi benci sama Zionis juga gitu. Macem-macem nih. Macem-macem gitu kan.
Ada yang, bahkan sampai dia pernah ketemu dalam sebuah pertemuan gitu ya, konferensi di, Amerika gitu ya, eee, dia diajak ketemu nih sama orang Zionis, Hmm. tapi Zionis kiri, jadi Zionis Ekstrim, ekstrim. Marxis. Oh, Marxis. Zionis Marxis maksudnya kiri tuh. Jadi, nah Zionis Marxis ini, orang ini merasa bahwa ini nggak bener nih, apa namanya, Hmm. ada negara Israel nih, nggak boleh nih. Mungkin karena dia benci dengan, sistem kapitalis gitu ya. Betul. Sehingga apa, ya sudah ini harus dibangun negara sosialis Hmm. yang menerima semuanya, ya orang Palestina diterima, orang Yahudinya pun diterima, begitu. Ya, hanya berpindah ini aja lah, Heeh, ideologi aja tuh. ideologi gitu. Ya ini yang kemudian, membuat beliau mengatakan, "Oh Zionis itu ternyata juga Nggak satu-satu nggak banget tuh. satu-satu warna, nggak Hmm. cuman orang Yahudi, bisa jadi ada orang, apa namanya, Islam. orang Islam jadi Zionis, Muslim Zionis gitu kan, atau, Nasrani Zionis, itu bisa aja gitu kan." Terus, nah kembali lagi ke buku ini, ketika beliau, mencoba melihat, apa namanya, banyak istilah-istilah gitu ya, Hmm. dalam isu-isu Zionism, Judaism, Yahudi gitu ya. Beliau kemudian bukan hanya sekedar mengkritisi dan bahkan apa ibarat kata ya, ngebuka Ya, tabir gitu, tapi beliau kemudian menawarkan istilah-istilah baru yang lebih solid dan dengan, apa hasil namanya, pemikiran beliau. cara pandangnya lebih objektif gitu loh, Oke. sesuai dengan faktanya. Itu gitu beliau, Bahkan beliau mengoreksi istilah ya. mengoreksi istilah dan Hmm. memberikan Solusinya, solusinya. opsi-opsi lainnya. Ini istilah yang lebih cocok ini deh, karena ini Hmm. lebih kuat secara argumen, faktanya juga sesuai dan Hmm. seterusnya. Makanya saya tadi bilang, mujtahid nih ibarat kata Iya, gitu ya iya, iya. dalam isu Zionism. Iya, iya. Nah, itulah kurang lebih, sosok sekelumit gitu ya, sosok tentang, Dr. Abdul Wahab Al-Masyri yang, sebenarnya beliau, sangat berjasa sekali dalam isu Zionism. Hmm. Bahkan saya kira banyak ibarat kata ya para pejuang yang memang terilhami dari pemikiran beliau untuk Iya. membuat keputusan-keputusan gitu kan. Oke, Masya Allah. Wah, Masya Allah Ustaz Ridho. Tapi memang waktu yang batasi kita Ustaz. Nah itu dia. Karena kayak antum bilang tadi terlalu panjang kalau dibicarakan Ah, sosok ini. Tapi betul, biarlah kita kenalan dulu Ustaz betul. dengan sosok yang mungkin bisa dibilang kalau bahasa anak sekarang ya, semoga saya tidak salah, underrated. Andre. Mungkin di episode sebelumnya kita bahas Syah Ahmad Yasin. Oh, itu Ah, sangat fenomenal lah ya. betul, Tapi bicara tentang kedalaman penelitian, mhm. kedalaman analisa, beliau tidak diragukan lagi gitu ya, Ustaz, ya. Kayaknya asik juga ya kita bahas tentang tokoh-tokoh gitu ya, Iya, iya. di sekitar ini, karena kayaknya, ide-ide, Betul, apa betul. namanya, pemikiran-pemikiran Iya, betul, lebih Ustaz. mudah diterima gitu ya. Karena ada sosoknya Ada gitu. sosoknya, ada Betul. ceritanya gitu ya. Mungkin udah 2 episode ini kalau kemarin ya meskipun bedah buku kecil-kecilan tapi Betul, ada sosok yang memang pemain inti betul, juga nih betul, gitu kan, pemain inti dari dalam Gaza. betul. Kalau ini beliau menganalisa dalam untuk pemahaman yang benar. Karena Ustadz, mungkin 2-3 tahun ini kita juga oke isu Palestina tapi mungkin ya Hmm. semoga juga saya kurang benar juga baru kulit-kulitnya Ustadz. Nah, Kita rasanya perlu dan antum perlu mengedukasi kita semua juga tentang sepenting apa kita memahami isu Zionis itu dan supaya kita tidak salah langkah lah kali kalau bahasa tadi. betul. Baik Ustadz Ridho, jazakumullah khairan Iya. teman-teman dan insya Allah di episode tentang Palestina juga kita akan terus bahas bagian dari upaya kita untuk mengedukasi umat ini tentang siapa sebenarnya musuh kita sebenarnya itu. Allah Ta'ala alam, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.